Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita boleh kembali ada dalam Rabu Teduh kita. Sebelum itu kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau baik dalam kehidupan kami ya Bapak. Hari ini kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, kami percaya Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, ku percaya Roh-Mu bekerja. Amin. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes, amin. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, yes, kami bawa penyembahan kami Tuhan, memandang kekudusan-Mu. Oh, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami bawa penyembahan, kami bawa pujian kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu, mari naikkan setiap pujian-Mu. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
kehadiran-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak untuk menerima sembah kami. Kau yang layak menerima pujian, Kau yang layak terima segala hormat. Haleluya, kami bawa syukur kami padamu Tuhan, padamu Bapa. Haleluya, kami tinggikan. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik. Haleluya, kami nyatakan Engkau baik Tuhan, Kau Allah yang baik. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya, kami angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Yes, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Yes, haleluya. Ku rasakan kehadiran. Yes, Kau angkat hatiku, Angkat hati. ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah Kau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau
dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. ku mengasihimu. Yes, kami mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Haleluya. Kami mau katakan ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi merindukan Engkau. Sebab jiwa kami haus Tuhan, jiwa kami rindu akan Engkau ya Bapa. Kami mau terus dipuaskan Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu ya Bapa, urapilah hamba-Mu, biarlah setiap kata yang keluar hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berfirman dan kami siap untuk mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam Renungan Rabu Teduh edisi minggu ini. Puji Tuhan jika kita semua selalu dalam keadaan sehat, jika dalam keadaan kuat, dalam keadaan dimana kita senantiasa selalu menikmati kasih, berkat dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita memasuki bulan Juli dengan tema besar, menjadi gereja yang membangun karakter Kristus atau menjadi gereja yang memiliki karakter Kristus. Tema pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu berarti sebagai sifat, watak, ataupun tabiat. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, selain kita memiliki sifat, watak, dan tabiat, kita mau memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter menurut Alkitab adalah di mana kita menjalani hidup kita di hadapan Allah. Di mana hidup kita hanya takut kepada Allah dan berusaha hanya menyenangkan Allah saja. Tidak peduli bagaimana perasaan kita, tidak peduli apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan atau apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita hanya mau takut kepada Allah dan kita hanya mau menyenangkan Allah. Membangun karakter adalah menjalani nilai kebenaran Allah atau menandai hidup kita dengan praktik hidup benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi secara sederhana, karakter Kristus adalah melakukan apa yang benar karena hal itu memang benar. Orang yang memiliki karakter, hidupnya tidak akan gampang tergoyahkan. Imannya tidak akan mudah untuk digoncangkan. Walaupun dunia berusaha untuk membawa kita menjauh daripada Tuhan, tapi kita akan senantiasa ada di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika kita menghadapi situasi tertentu, ketika kita menghadapi persoalan tertentu, ketika kita menghadapi pergumulan tertentu dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mencari jalan keluar lain selain daripada jalan kebenaran yang sudah disiapkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Selain daripada jalan kebenaran yang dipimpin oleh Allah itu sendiri. Artinya ketika kita sakit, kita mau berdoa. Lalu hikmat dari berdoa mungkin kita harus pergi ke dokter, lalu kita harus minum obat, maka itu yang kita lakukan. Artinya kita tidak pergi ke paranormal, kita tidak pergi ke orang pintar, kita tidak pergi kepada hal-hal yang bisa mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita mau memiliki karakter Kristus yang benar adalah benar. Karakter terbaik yang harus kita miliki menurut Alkitab ialah kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, sederhana, tahan uji, sukacita, dan damai sejahtera. Karakter memegang peranan yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan. Tubuh kita mungkin bisa meninggal, tubuh kita mungkin bisa dikuburkan bersama dengan jasad badania kita. Tapi karakter kita akan tetap tinggal hidup menjadi kenangan untuk setiap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memiliki karakter yang kuat. Karakter sendiri terbagi menjadi 3 hal.
Ada orang yang memiliki karakter yang tidak baik, ada orang yang memiliki karakter yang baik, dan ada orang yang mungkin belum memiliki karakter atau tidak memiliki karakter. Artinya hidupnya mudah diombang-ambingkan. Ketika banyak orang melakukan hal tersebut, maka dia ikut melakukan. Walau hal itu mungkin belum benar di hadapan Tuhan atau tidak benar di hadapan Tuhan. Dia hanya mengikuti apa yang sedang menjadi pilihan banyak orang. Hanya ikut-ikutan apa yang sedang fenomena apa yang sedang terjadi dalam kehidupan di sekitar hidupnya. John Maxwell pernah berkata, janganlah memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita, karakter akan sangat membantu kehidupan rohani kita dan kehidupan pelayanan kita. Penulis J.R. Miller menulis, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Seperti yang tadi saya sebutkan, tubuh kita bisa meninggal lalu dikuburkan, tapi karakter kita akan tetap hidup. Kita akan terus dikenang sebagai orang yang baik, orang yang sabar, orang yang ramah, orang yang penuh kasih, orang yang begitu suka menolong orang lain, karena karakter kita akan menjadi satu hal yang kuat dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya karakter kita tetap hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Karakter pada akhirnya menjadikan kita pribadi yang memiliki integritas. Saya akan baca dari Kejadian 39 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Bagaimana ini menceritakan tentang kisah Yusuf yang menolak daripada bujukan istri tuannya saat itu. Kejadian 39 ayat 8 berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Lalu ayat yang 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf diberi kekuasaan yang sama seperti yang Potifar punya. Tapi dia tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia tidak mau melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Dan terlebih lagi dia tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Maka demikianlah hidup kita seharusnya memiliki karakter yang kuat. Karakter yang pada akhirnya membawa integritas dalam kehidupan kita. Artinya ada yang melihat, ada orang lain yang melihat, ada orang lain yang tidak melihat, kita akan selalu senantiasa takut kepada Allah karena Allah senantiasa melihat kehidupan kita. Artinya kita mau melakukan sesuatu yang benar karena memang hal itu adalah benar. Kita tidak mau melakukan hal yang tidak benar karena memang hal itu adalah tidak benar, terutama di hadapan Tuhan. Hingga akhirnya kita memiliki integritas, kita memiliki hal yang harus kita jaga di hadapan Allah. 1 Petrus 5 berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Selain kita juga menjaga integritas di hadapan Tuhan, selain kita memiliki karakter Kristus, menjaga integritas dalam hidup kita, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Salah satu karakter Kristus yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ketika kita rendahkan hati kita, rendahkan hidup kita di hadapan manusia, pada akhirnya Tuhan yang akan meninggikan hidup kita. Mungkin kita kadang tidak perlu merendahkan hati, kita sudah direndahkan sama orang lain. Kita sudah dipandang rendah, kita sudah dipandang remeh. Tapi selama kita bisa benar-benar merendahkan hati di hadapan orang, kita bisa melayani satu sama lain. Sama seperti Kristus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan kita boleh ambil bagian tersebut untuk bisa melayani sesama saudara seiman. Bahkan melayani mereka yang belum mengenal Tuhan. Pada akhirnya Tuhan yang akan meninggikan kehidupan kita.
Dan kita mau pakai ini, kita mau bangun karakter ini, karakter yang pada akhirnya akan menjadikan integritas dalam kehidupan kita. Artinya benar akan selalu kita katakan benar. Iya akan kita katakan iya. Tidak kita akan katakan tidak. Kita tidak terbawa oleh pengaruh dunia. Karena firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Demikianlah hidup kita. Kita mau jaga integritas kita, membangun karakter Kristus, dan kita mau menjaga kerendahan hati kita untuk selalu bisa menyenangkan Tuhan. Karena sekali lagi, karakter adalah hidup selalu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karakter adalah hidup selalu untuk menyenangkan Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli apa yang kita dengar, tidak peduli apa yang kita rasakan, hidup kita hanya mau memiliki karakter Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terus menguatkan kami, mengajar kami, agar kami boleh terus membangun karakter Kristus dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin kami, kuatkan kami, Roh Kudus Tuhan bekerja, mengajar dan mengingatkan kami, menguatkan kami. Agar kami boleh berkata, iya, hanya kepada kebenaran Tuhan, dan berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjaga integritas kami Tuhan, bukan karena ada banyak orang yang melihat, ada banyak orang yang menyaksikan, tapi kami mau menjaga kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa melihat kehidupan kami ya Bapak. Kami tidak membutuhkan pujian atau apapun dari orang lain, tapi biarlah kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Beri kami kerendahan hati selalu untuk bisa selalu melayani satu sama lain, melayani Engkau khususnya, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan saja yang boleh disenangkan dengan setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami layani, apa yang kami kerjakan ya Bapak. Terima kasih untuk pagi yang begitu indah ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas yang akan kami kerjakan. Kami akan bekerja di kantor, kami akan keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, kami akan bekerja dari rumah, setiap ibu-ibu rumah tangga, istri-istri, apapun yang akan dikerjakan pada hari ini semua Tuhan boleh buat berhasil. Apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini Tuhan yang akan memberkati, melindungi kami dalam setiap aktivitas kami sehingga kami boleh kembali selesai dalam setiap aktivitas kami sore nanti ya Bapak. Berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan sepenuhnya sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.